Apa kabar para pemirsa? Saya Tonton Sirkin, Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Tahun depan, upah gaji pokok akan dinaikkan menjadi $25.250 Taiwan. Namun ada sebanyak 220.000 PMA informal yang tidak terlindungi oleh undang-undang, sehingga tidak tercakup di dalamnya, di mana gaji bulanan hanya sebesar $17.000 Taiwan. Kamis 14 Oktober, Serikat Buruh mendatangi Yuan Eksekutif dan menyuruhkan pemerintah agar dapat memperhatikan keluarga yang benar-benar tidak mampu, sehingga majikan barulah dapat mempekerjakan PMA sesuai dengan upah gaji pokok. PMA informal tidak dilindungi oleh undang-undang, boleh dikatakan harus siap sedia 24 jam menjaga kakek dan nenek. Gaji pokok telah diputuskan untuk dinaikkan, namun PMA informal tidak tercakup di dalamnya. Saya sangat marah. Pertama, PRT menginginkan gaji pokok. Apakah itu serakah? Karena kami setiap hari telah bekerja keras, hanya menginginkan gaji pokok, namun dibilang benci dan serakah. Bukankah PRT ini manusia? PMA Indonesia tidak mengerti mengapa permintaan penyesuaian gaji dengan upah pokok malah disebut rakus oleh pihak agensi. Aliansi PMA Taiwan menyebutkan jika upah pokok terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, PMA informal dalam 24 tahun terakhir hanya sempat naik sekali, yakni tahun 2015 dari 15.840 menjadi 17.000. Kini jelas selisih mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, yakni $8.250. 8,250的差距是非常天高地远的差距。那我们换一句话说，我们来看，家务移工的薪资，他只领到基本薪资的2/3，但是家务移工呢，他没有固定的休息时间，他没有任何劳动法令的保障，高达34%以上的家务移工长达3年没有1天的休假。 PMA mengimbau pemerintah untuk dapat memberikan subsidi bantuan bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, sehingga majikan baru dapat merekrut PMA dengan upah pokok yang diberlakukan. Selain itu juga mendukung perbaikan peraturan perawatan jangka panjang dengan mengikutsertakan para PMA ke dalamnya. Banyak yang bertanya kapan pintu masuk bagi PMA akan dibuka kembali. Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 13 Oktober menjelaskan tengah memprogramkan pendahuluan masuk sebelum akhir tahun bagi para PMA yang telah menerima vaksin lengkap 2 dosis. Karena kondisi kekurangan pekerja telah memperburuk situasi yang ada, banyak ormas yang mengimbau pemerintah untuk mempercepat proses pembukaan kembali pintu masuk bagi para PMA. Sejak pertengahan Mei lalu, pandemi berdampak pada penghentian sementara proses perekrutan PMA ke Taiwan yang mengakibatkan semakin memburuknya masalah kekurangan pekerja di sektor manufaktur dan perawat rumah tangga. Demi upaya yang lebih baik bahkan muncul pemikiran pengalihan jenis pekerjaan dari informal menjadi formal. Banyak majikan demi mempertahankan PMA-nya melakukan negosiasi upah sehingga gaji bulanan naik dari 10 menjadi 20 hingga 30.000. 在这段期间，就是就地喊价的情况是有出现。像我最近听到一个最高的，就是在转换一次雇主之间，就要求了一个4万块钱的这个买工费哈。 Banyak ormas mengimbau pemerintah mempercepat pembukaan pintu masuk bagi PMA demi menyelesaikan kondisi mendesak saat ini. Atas ini, Menteri Ketenagakerjaan Xu Mingchun mengkonfirmasikan sudah ada program terkait. 来源国的源头管理大概会朝向说，有完整施打疫苗的会优先让他进来，还有就是入境检要 PCR 以后要1人1室那从源头管理。 Ketua National Federation of Employment Service Association berpendapat jika PMA wajib menyelesaikan vaksinasi 2 dosis baru diizinkan masuk. Tinggal seorang diri dalam satu ruang sebelum diberangkatkan. Karantina mandiri 14 hari usai tiba di Taiwan. Semua biaya tampaknya akan dibebankan kepada majikan, yang mana akan menjadi beban baru. Untuk itu diusulkan memperpendek masa karantina. Gedung tua berusia 40 tahun Chen Zongchen yang berada di distrik Yanshan, Kaohsiung, tanggal 14 Oktober pukul 3 dini hari dilalap api. Dari lantai 7 hingga ke atas terdapat sebanyak 120-an penghuni. Petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan para penghuni, namun hingga saat ini hanya 62 orang yang berhasil dikeluarkan. 21 diantaranya telah kehilangan nyawa dan api baru padam setelah pagi hari. Banyak tetangga yang berteriak dari jalanan terhadap para penghuni gedung untuk segera menyelamatkan diri. Namun lantai 1 gedung telah dilalap api. Gedung Chen Zongchen di distrik Yanshan, Kaohsiung, tanggal 14 Oktober pukul 3 dini hari diamuk api. Tumpukan barang di serami gedung juga habis terbakar. Pemadam kebakaran menurunkan 79 mobil pemadam dan 159 petugas untuk memberikan pertolongan.
Anggota keluarga yang menerima kabar melalui telepon terlihat duduk di seberang jalan, cemas menantikan saudaranya yang masih belum keluar dari gedung tersebut. Gedung Semizon telah berusia 40-an tahun, merupakan gedung perpaduan tempat tinggal dan perkantoran. Dari lantai 7 ke atas tercatat ada 120-an penghuni. Petugas masih berupaya keras memberikan pertolongan. Wali Kota Kaohsiung, Chen Shimai, segera mendatangi lokasi dan menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan kebakaran disebabkan karena ulah manusia. Karena ada isu sepasang kekasih yang usai bertengkar membuang puntung rokok sembarangan. Kini kasus masih perlu diklarifikasi dan semoga mampu segera diketahui penyebab kebakaran. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.